Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Islam Etoar, NIM G0111911114, kelas Fisiologi Tumbuhan H, kelompok 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Stomata dan Transpirasi. Pada pendahuluan, stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan. Stomata biasanya dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara terutama di daun, batang, dan rizoma. Stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi ada juga beberapa jenis tumbuhan yang stomatanya dapat dijumpai pada permukaan atas dan bawah daun. Ada pula tumbuhan yang hanya mempunyai stomata pada permukaan atas daun, yaitu pada bunga lili air. Bentuk atau tipe stomata dibedakan atas 4, yaitu anomositik, anisotitik, parasitik, dan diasitik. Menurut fungsi, bentuk, ukuran, dan susunan sel-sel epidermis tidaklah sama atau berbeda pada berbagai jenis tumbuhan. Demikian juga dengan bentuk atau tipe stomata. Stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tetapi yang paling banyak ditemukan pada daun. Stomata erat kaitannya dengan aktivitas transpirasi. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dari dalam jaringan tumbuhan melalui kutikula, stomata maupun lentisel. Sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata, walaupun dapat pula melalui kutikuler. Stomata yang lebih membuka akan meningkatkan konduktivitasnya, sehingga transpirasinya lebih cepat. Tanaman pisang terbagi menjadi 2 kelompok, yakni pisang liar dan pisang budidaya. Pisang liar tumbuh di alam yang liar. Pisang budidaya adalah pisang yang sengaja ditanam untuk dikonsumsi. Tanaman dibedakan berdasarkan perbedaan fiksasi karbon dioksida menjadi 3 golongan tanaman, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Umumnya tanaman C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan dengan tanaman C3. Pada dasarnya tanaman C3 lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. Contoh tanaman C3 adalah Leguminosae, durian, dan aglonema. Tanaman C3 dan C4 dibedakan oleh cara mengikat CO2 dari atmosfer dan produk awal yang dihasilkan dari proses asimilasi. Pada tanaman C3, membutuhkan karbohidrat dalam proses fotosintesis juga dapat meningkatkan O2 pada saat yang bersamaan sebagai fotorespirasi. Stomata dan klorofil berperan langsung dalam proses fotosintesis, menghasilkan senyawa organik sebagai asimilat dari senyawa anorganik. Dengan bantuan cahaya matahari, senyawa organik ini digunakan oleh tanaman yang bersangkutan untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk tumbuh dan berkembang untuk melaksanakan fungsinya. Stomata itu melakukan aktivitas membuka dan menutup. Gerakan stomata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor biologi dan lingkungan. Dalam kondisi alami, faktor yang terpenting adalah penyediaan air ke daun, baik dalam keadaan terang atau gelap, serta konsentrasi CO2. Jika daun mendapat air yang cukup dan suhu yang tidak dalam keadaan yang ekstrim, cahaya akan menstimulasi pembukaan stomata dan pada keadaan gelap stomata menutup. Oleh karena itu, pada siang hari stomata membuka dengan adanya klorofil pada daun. Terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, kekurangan air di dalam jaringan tanaman dapat disebabkan oleh kehilangan air yang berlebihan pada saat transpirasi melalui stomata dan sel lain seperti kutikula, atau disebabkan oleh keduanya.
Mekanisme penutup dan membukanya stomata tergantung dari tekanan turgor sel tanaman atau karena perubahan konsentrasi karbon dioksida, berkurangnya cahaya dan hormon asam absisat. Stomata berperan penting sebagai alat untuk adaptasi tanaman terhadap cekaman kekeringan. Pada kondisi cekaman kekeringan, maka stomata akan menutup sebagai upaya untuk menahan laju transpirasi. Senyawa yang banyak berperan dalam membuka dan menutupnya stomata adalah asam absisat atau ABA. Asam absisat merupakan senyawa yang berperan sebagai sinyal adanya cekaman kekeringan sehingga stomata segera menutup. Berdasarkan uraian di atas, maka pengamatan stomata dan transpirasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk menemukan fakta mengenai letak stomata pada daun, menemukan fakta adanya perbedaan stomata antar spesies tanaman C3 dan C4, mendeskripsikan tanaman C3 dan C4, mendeskripsikan bentuk stomata pada setiap spesies tanaman, mendeskripsikan mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Yang selanjutnya itu adalah metode praktikum. Jadi, bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu daun tanaman C3 dan C4, kuteks bening, selotip bening, dan alat yang dibutuhkan untuk percobaan ini yaitu mikroskop, elektron, objek kelas, dan kotak alat. Adapun metode praktikum yang dilakukan pada teknis pengambilan preparat yaitu pengambilan sampel preparat dilakukan antara jam 8 sampai jam 10. Menyiapkan alat dan bahan utama, memilih daun muda, daun tua, dan yang selanjutnya membersihkan daun dengan menggunakan lap kasar dan lap halus. Mengoleskan kuteks secara merata dengan menggunakan kuas kuteks pada permukaan bawah daun jagung, kakao, dan kelapa, sedang pada kedelai dilakukan pada bagian bawah dan atas daun. Menunggu sekitar 15 menit, kemudian tempelkan solasi bening pada olesan kuteks yang saudara lakukan. Mengurut isolasi yang saudara tempelkan sehingga betul-betul kuteks menempel rapi pada permukaan isolasi. Membiarkan sekitar 15-30 menit tetap melekat pada daun, kemudian cabut isolasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasil. Tabel hasil yang saya dapatkan di sini yaitu rata ukuran stomata pada kultivar pisang. Yang pertama itu pada pisang keletuk, yang permukaannya panjang permukaan pada atas pisang keletuk yaitu 4,55 cm, sedangkan lebarnya 1,78 cm. Pada permukaan bawah pisang keletuk, panjangnya itu 3,64 cm, sedangkan lebarnya 2,14 cm. Pada permukaan atas pisang ambon, panjang yang didapatkan 4,48 cm, sedangkan lebarnya 2,12 cm. Sedangkan pada bagian bawah permukaan pisang ambon, panjangnya 4,12 cm, sedangkan lebarnya 1,91 cm. Yang selanjutnya itu pembahasan. Berdasarkan tabel di atas, perbandingan ukuran stomata daun pisang keletuk dan pisang ambon ukuran keduanya tidak begitu jauh beda. Pada permukaan atas daun, panjang stomata pisang keletuk rata-rata 4,55 cm dan lebar rata-ratanya yaitu 1,78 cm. Untuk pisang ambon pada bagian atas daun memiliki panjang rata-rata 4,48 cm dan lebar 2,12 cm. Untuk bagian bawah sedikit ada perbedaan ukuran yang terlihat. Pada pisang keletuk ukuran panjang stomatanya yang pada bagian bawah stomatanya didapatkan rata-rata 3,64 cm dan memiliki lebar rata-rata 2,14 cm.
Sedangkan pada pisang Ambon memiliki panjang stomata 8, permukaan bawah dengan rata-rata 4,12 cm dan memiliki lebar dengan rata-rata 1,91 cm. Perbedaan yang terlihat bagian permukaan atas adalah lebarnya, yang selisihnya cukup terlihat untuk ukuran mikron. Untuk perbedaan terlihat juga pada bagian bawah, yakni pada panjang stomata. Pada pengamatan tabel di atas, bagian daun yang diamati yaitu permukaan atas dan permukaan bawah stomata pada daun pisang. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perbedaan permukaan atas dan permukaan bawah di mana terdapat perbedaan panjang dan lebar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanti tahun 2010 yang menyatakan bahwa kondisi stomata sangat dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap kloroplas, turgor sel penutup, suhu yang makin naik, dan energi yang didapat melenturkan porus bagian tengah stomata. Berbagai cekaman lingkungan dapat menyebabkan stomata menutup. Ketika tumbuhan kekurangan air, sel penjaga bisa kehilangan turgornya, hormon yang disebut asam absisat, yang dihasilkan di dalam sel mesofil sebagai tanggapan terhadap kekurangan air akan memberikan sinyal pada sel penjaga untuk menutup stomata. Dengan demikian, sel-sel penjaga melanggar kompromi fotosintesis transpirasi atas dasar waktu ke waktu dengan cara memadukan berbagai stimulus internal dan eksternal. Dan yang selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam hasil percobaan ini adalah ukuran stomata daun pisang kelutuk pada permukaan atas lebih sempit dibandingkan stomata pada permukaan bawah. Sedangkan pada pisang Ambon, ukuran dari kedua sisi daun hampir sama, atas maupun bawah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.